Rasanya tidak asing lagi di telinga saya mendengar nama Jepara. Kota Jepara telah melekat dengan nama tokoh pahlawan Raden Ajeng Kartini dan menjadi sentra gebyok ukir yang telah populer sejak lama. Namun rupanya Jepara memiliki kerajinan unik lain yang juga menjadi potensi dan penyokong kehidupan masyarakatnya. Selamat datang di Desa Mayonglor. Tempat saya akan membuat kerajinan tanah liat hari ini. Nah, desa ini merupakan salah satu sentra pembuatan gerabah. Sekarang saya mau ketemu dulu sama Bang Miun, ahlinya pembuat gerabah. Di Desa Mayonglor, hampir seluruh warga desa menggantungkan hidup sebagai pengrajin gerabah yang berasal dari tanah liat. Uniknya, hingga saat ini mereka masih mempertahankan cara tradisional untuk mendapatkan tanah liat yang berkualitas baik. Bagi mereka, proses mendapatkan bahan baku secara tradisional dipercaya bisa menghasilkan gerabah yang bermutu tinggi. Kalau lagi buat kue, proses yang lagi saya lakuin ini namanya nguleni atau melembutkan adonan. Nah, tanah ini nih udah diendapin 2 hari ya, Pak? Iya, betul. Nanti tanah yang udah diendapkan ini akan disaring, terus ditaruh di sebelah sana. Nah, tanah yang sebelah sana tuh yang udah siap buat diolah jadi gerabah. Tanah yang telah diendapkan akan menghasilkan tanah liat yang halus dan murni. Selain membuang batu dan jenis tanah lain, proses mengendapkan juga membuat tanah liat lebih kokoh dan awet. Di Indonesia, gerabah baru dikenal sekitar 2500 sebelum Masehi pada masa bercocok tanam. Meski gerabah tergolong kerajinan tua, namun gerabah masih dapat ditemui hampir di seluruh penjuru Nusantara. Kita buat gerabah. Oke, ayo kita bikin gerabah. Usaha kerajinan gerabah ini sudah berjalan sangat lama di Desa Mayonglor dan juga sangat masif produksinya. Makanya sekarang udah susah ya, Bang, buat cari tanah di desa sendiri. Ya, jadi, Bang Miun ini orang kaya. Setiap minggu beli tanah. Amin. Tapi bukan tanah itu. Yaitu tanah ini nih, buat bikin bahan baku pembuatan gerabah. Besar sekali, Bang. Sebagian besar teknik pembuatan gerabah di Indonesia diwariskan secara turun-temurun tanpa pencatatan cara dan motif secara detail. Kuncinya adalah tangan-tangan terampil seperti milik warga desa Mayonglor. Di tangan para seniman inilah tanah yang lentur bisa disulap menjadi benda bernilai yang cantik. Ini gerabah pertama saya. Ini yang paling sederhana padahal, Ya, Pak. betul, ini paling sederhana sekali. Ini saya buat yang paling sederhana. Tapi ternyata nggak segampang yang waktu Bang Miun buat. Iya, betul. Ini kaki, tangan, sama pikiran mau dibawa kemana gerabahnya, mesti sinkron. Aduh, tapi saya senang banget nih. Harus dijemur lagi ya, Pak? Iya, jemur. Tapi nggak berani langsung kena matahari. Jadi harus dijemur lagi, nanti baru bisa diolah lagi. Bagi warga Mayonglor, sentuhan sisi tradisional dalam pembuatan gerabah tak hanya pada tahap pencampuran bahan baku. Akan tetapi teknik tradisional juga masih diterapkan pada proses pewarnaan dengan cara pembakaran. Untuk mendapatkan pewarnaan yang sempurna, suhu panas harus terus dipertahankan. Tapi ntar langsung. Ini yang langsung hitam ya, Pak ya? Udah dipakein bekatul. Nih, cukup unik nih teknik pewarnaan gerabah di desa ini. Karena panas banget dan dia pakai ini. Bekatul limbah padi.
Selain pakai ini, momennya juga harus pas ya Pak? Iya, Jadi ketika api lagi panas-panasnya, panas penuh. harus panas penuh, jadi lagi panas-panasnya baru dipakein ini. Biar nanti hitamnya maksimal. Kemana Pak dikasihnya? Ya, langsung ke atas. Setiap pengrajin gerabah di daerah memiliki khas sendiri-sendiri dalam memberikan ciri dalam hasil karya mereka. Teknik pewarnaan ini harus dilakuin dari atas dan dari bawah seperti ini. Biar nanti hitam kendinya itu rata. Dan tetap harus dalam kondisi api yang panas banget. Bagi pengrajin di Mahyonglor, warna hitam pada teko untuk menyimpan air menjadi salah satu ciri khas yang terus dipertahankan oleh mereka. Warna hitam yang cenderung gelap dipercaya bisa membuat suhu dalam kendi menjadi rendah sehingga air terasa dingin dan segar. Ini nih hasil pembakaran yang sudah diberi pewarna alami bekatul. Warnanya beda. Ini yang belum dibakar, warnanya masih merah. Nah ini warnanya sudah hitam. Dan warnanya ini akan bertahan lama sampai kapanpun gak akan hilang. Warnanya akan tetap hitam seperti ini. Selain warnanya, rasanya juga katanya beda nih yang merah sama yang hitam. Yang hitam lebih apa Pak rasanya? Lebih anceles gitu. Anceles? Iya. Apa tuh Pak anceles? Ya, seger, ces gitu. Lebih seger, cus, adem gitu kali emang maksudnya ya? Iya, iya. Lebih adem jadinya kalau minum dari sini. Nikmat pastinya Pak. Iya.